Jangan sok kita berdakwah mengikuti wali songo. Wali dulu, baru. Kamu masih belum wali kok. Kalau kamu belum menjadi wali, jangan sok jadi seperti wali songo. Syariatnya masih kocar-kacir kok, sholatnya masih berantakan kok, berjamaahnya masih nggak istiqomah, Qurannya jarang dipakai, istrinya buka aurat, anak-anaknya perempuan buka aurat, berdakwah menurut wali songo. Siapa kamu mengatasnamakan wali songo? Nggak ada walinya ente. Mereka tuh kelasnya kelas tinggi. Ya, kita taslim, kita mudah-mudahan dapat berkahnya mereka. Tapi kalau kamu ngikuti mereka dalam segala hal dan tindak-tindaknya kamu, belum tentu bisa. Kenapa? Ukurannya masih belum nyampe, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat pada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube Lutfinfo dan YouTuber siapapun yang berani mengungkap kebenaran bukan pembenaran. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Afwan saudaraku semua, setelah berapa minggu ini Al-Fakir tidak buat video karena adanya kesibukan gitu teman-teman semua, saudaraku semua. Yang penting kita tetap istiqomah di jalan Allah dan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang penting tetap istiqomah. Istiqomah itu mahal gitu. Kebenaran tapi kalau tidak ada istiqomah itu tidak sempurna jadinya gitu. Jadi sempat berapa minggu yang lalu ada salah satu manusia dan dia mengaku ustadz dan kiai dan punya pondok pesantren juga gitu kan. Namanya Imaduddin Usmani Al-Bantani kalau nggak salah itu namanya. Yang terkenal siapa? Kayak Kiai Haji Imaduddin gitu, orang Banten. Tuh. Dan dia dalam suatu acaranya dia mengatakan bahwasanya dia meragukan habaib yang ada di Indonesia ini. Coba. Semakin terang benderang. Hati-hati. Paling bahaya daripada Dajjal adalah ulama su. Hati-hati saudaraku semua. Perkuat iman kita, perkuat akidah kita, gitu. Jangankan seperti Imad ini, dulu di masanya Rasulullah ada sebagian orang yang tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, malah dikatakan seorang penyihir lah dan lain-lain sebagainya. Tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi. Siapakah itu? Tulis di kolom komentar. Ini memang bukan 1-2 kali aja orang-orang yang seperti Imaduddin ini. Dan ini dia berani terang-terangan. Kalau benar itu habaib, keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi, maka harus dites DNA. Secara tidak langsung si Imad ini suul adab, kurang ajar kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada salah satu habaib untuk menguji benar nggak nyambungkan nasabnya ke Rasulullah, darahnya itu dites DNA. Secara tidak langsung, ya Allah, astagfirullahaladzim, tubuh mulia
Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, sangat lancang sekali lah untuk kita menyentuh beliau. Untuk apalah, karena kan sebelum disentuh itu kan kita bongkar dulu makamnya. Suul adab sekali. Coba, ayo semua umatnya Rasulullah akhir zaman saat ini, hati-hati. Hati-hati. Jangan terlalu terpancing dengan statement Imaduddin ini. Kita lihat kasus-kasus yang banyak di Indonesia saat ini. Salah satunya, bagaimana kabarnya Verdi Sambo? Itu yang pertama. Bagaimana kabarnya 6 syuhada, pengawal Habib Rizik Syihab? Bagaimana kabarnya? Kan sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Teddy Minahasa kan, bahwasanya ada keterlibatan Pak Verdi Sambo ini dalam kasus KM50 itu. Terus yang kedua. Yang ketiga, kan sempat berapa bulan yang lalu viral itu beritanya terkait adanya dana, kalau tidak salah 348 triliun itu. Gimana kabarnya sekarang? Gimana? Ada apa ini? Terus di Lampung ada salah satu pemuda yang berani menyampaikan kebenaran dengan apa adanya, bukti yang nyata. Dia berada di luar negeri, tapi yang menggentarkan Indonesia ini, khususnya di daerah Lampung. Sehingga banyak para tokoh, salah satunya Bapak Mahfud MD, dan ada tokoh-tokoh lainnya yang merespon, yang bijak, yang membela seorang pemuda ini, menyampaikan aspirasinya, menanggapi. Sampai Bapak Presiden Jokowi datang ke Lampung juga kan itu, sampai mobilnya nyangkut itu kan. Ada apa? Ada apa di balik ini? Muncul seorang manusia satu ini, Imaduddin ini. Ada apa? Marilah kita bersatu. Persatuan umat itu paling penting. Tidak kita lihat, tidak melihat kulit kita, suku kita, agama kita, ras kita, keturunan kita. Kita bersatu. Kita disatukan oleh Pancasila. Kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mau kita dipecah oleh 1-2 orang ini. Banyak yang bermunculan akhir-akhir ini. Sehingga dia membuat statement, membuat konten seperti itu terus. Netizen harus cerdas, harus bijak dalam melihat pemberitaan itu, sehingga tidak kita ambil mentah-mentah. Banyak para kiai sepuh, kenapa beliau menjadi mulia? Tidak lain tidak bukan beliau mencintai Dzurriyyatun Nabi. Bagaimana kita kalau menyintai Rasulullah sedangkan kita tidak mencintai dzurriyyahnya, keturunannya? Terus kita mau pilih-pilih, ini Habib nakal, ini Habib baik, ini Habib tegas, ini Habib lembut. Masa kita mau pilih-pilih? Apakah ada yang diajarkan oleh agama Islam untuk pilih-pilih, untuk mencintai umat ini, khususnya para habaib, kita pilih-pilih? Enggak. Kalau kita tidak suka dengan tingkah lakunya, diam, tinggalkan. Jangan sampai kita mencaci maki, menghina, atau sampai menjatuhkan dan meragukan.
sehingga dia akan terjebak dengan ucapannya sendiri. Maka teman-teman semua harus cerdas, harus bijak. Gitu saudaraku semua. Banyak Habib Soleh Tanggul itu Masya Allah. Si Imat kan ngomong kan meragukan Habib yang ada di Indonesia. Jadi sejak berdirinya Indonesia sampai detik ini, berarti Imat ragu dengan Habaib itu. Banyak para kiai, kayak Mbak Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Haji As-Samsul Arifin, Kiai Haji Wahab Rasulullah, Kiai Haji Hashim Asyari, Hadratus Syekhona Khalil Bangkalan, Imam An-Nawawi Bantani, terus siapa, Abah Anom Suryalaya, Abu Yauci, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Sepuh. Tidak lain dan tidak bukan Abah Guru Zaini, Tuan Guru Ijai, Abah Guru Sekumpul. Setiap beliau membaca qasidah, acara beliau pasti ada sayyid, pasti ada habaib, tidak kecil tidak besar siapapun pasti ada habaib. Beliau dikenang, kisah beliau Masya Allah luar biasa. Sampai detik ini beliau sudah tidak ada di dunia ini, akan tetapi beliau selalu memberi cahaya, pancaran cahaya yang sangat luar biasa terpancar dengan amalan beliau di saat beliau masih ada, masih hidup di dunia ini. Kenapa? Kecintaannya, kedekatannya dengan Rasulullah tidak lain dan tidak bukan dengan duriyahnya, dengan cucu-cucunya. Sampai saat ini tidak pilih-pilih untuk mencintai cucu-cucunya ini. Saya sebagai orang Minang sendiri, tuh kan, apalagi kita punya Datuk Syekh Burhanuddin Ulakan, terus ada Buya Hamka, tokoh-tokoh itu kan, terus ada Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, dan lain-lain sebagainya. Ada juga Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol kan beliau salah satu habaib. Nama beliau kan Muhammad Syahab. Pejuang, belum lahir Imat ini. Beliau sudah berjuang. Bersama siapa? Dulu itu Nabi. Belum ada NKRI ini. Para habaib, para kiai sudah bersatu. Jangan sampai kita dipecah oleh oknum seperti ini, seperti Imat ini. Jangan mau, jangan mau. Mari kita bersatu. Kuatkan persatuan umat ini. Jangan sampai kita terpecah. Ingat, Belanda kenapa menjajah Indonesia sampai ratusan tahun? Tidak lain dan tidak bukan karena adanya pengkhianat. Itu yang pertama. Pokok permasalahannya adanya pengkhianat yang pertama. Kedua, adanya sul adab atau tidak ragu atau tidak percaya. Atau berubah hatinya. Tuh. Gimana kita bisa sampai kepada Rasulullah kalau tidak melalui dzurriyyatun Nabi? Apalagi beliau darahnya nyambung ke Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, dan keilmuan beliau juga nyambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Ingat, ingat, hati-hati, hati-hati. Para habaib ini Masya Allah, para habaib ini tidak berani mengungkapkan satu persatu daripada statementnya si Imat ini. Tidak bisa bersikap, akan tetapi ingat datuknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW yang memegang kunci seluruh alam ini. Beliau yang memegang kuncinya.
Kuncinya, ingat kuncinya, jangan sembarangan. Hati-hati saudaraku semua. Dan ini juga pesan terakhir daripada Al-Fakir. Saya pribadi untuk para teman-teman seperjuangan, saudara-saudara seperjuangan, ingat kalau kita ada ketidaksukaan dengan salah satu orang, jangan membawa yang lain. Bukan? Contoh saya pribadi sering mengangkat beritanya Habib Rizik, Habib Bahar dan lain-lain sebagainya. Terus kita berdebat secara medsos misalnya gitu kan. Cukup di saya saja, gak usah bawa Habib Rizik, gak usah bawa Habib Bahar dan lain sebagainya. Cukup kita saja. Dan sebaiknya, sebijaknya kita juga menanggapinya. Bertabayun, bertemu. Jangan cuma di medsos. Gitu kan. Di medsos nggak ada clearnya. Nggak akan selesai kalau di medsos gitu teman-teman semua. Maka kita harus tabayun gitu. Kalau di medsos ya gitu. Tidak lain dan bukan hanya konten gitu aja. Mereka enak yang buat konten, dapat penghasilan di situ. Tetapi yang melihat, apalagi orang awam yang melihat, masa seperti ini sih yang diajarkan oleh agama Islam seperti ini. Kalau orang awam melihat kan, masa Islam mengajarkan seperti ini, kan lucu jadinya kalau orang awam melihat video kita. Alangkah bijaknya kita selesaikan sendiri. Dengan cara apa? Bertabayun dengan yang bersangkutan. Gak usah bawa yang lain. Itu. Ayo tabayun. Segera selesai sudah. Banyak yang mengatakan Habib Bahar dengan nama, Habib Rizik dengan nama. Banyak yang mengatakan seperti itu. Janganlah. Beliau-beliau ini tidak pernah bermasalah dengan antum. Tidak pernah mengomentari antum. Tidak pernah musik antum, tidak pernah merugikan antum. Jangan bawa-bawa beliau-beliau ini. Cukup di satu tujuan antum saja. Antum dikomentari siapa? Itu cukup, itu aja. Gak usah bawa Habib Rizik, Habib Bahar, gak usah. Gitu saja teman-teman semua. Kebenaran pasti akan terungkap dengan kejujuran. Ingat, kebenaran akan terungkap dengan kejujuran. Air hujanlah yang menumbuhi bunga yang ada di bumi ini. Bukan suara petir yang keras. Ingat. Itu kan? Mari kita perkuat persatuan umat ini. Sehingga kita kuat akidah kita, kuat keimanan kita. Ingat, Islam pasti akan menang. Ingat, Islam pasti akan menang. Hak Islam pasti akan menang. Akan tetapi apakah kita terlibat di dalam perjuangan itu? Teman-teman semua, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Ilal liqa fi amalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.